Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIA. Pagi hari ini kamu akan mempelajari lanjutan daripada pembelajaran tentang termodinamika. Adapun topik yang akan dipelajari yaitu aplikasi atau penerapan hukum termodinamika pada proses-proses gas yaitu isobarik, isotermal, isokorik, dan adiabatik. Bagaimanakah perubahan kalor yang dihasilkan atau bagaimana perubahan energi dalam suatu sistem gas, kita akan melihat pada topik pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama, bahwa hukum termodinamika itu merupakan hukum kekekalan energi, ya, di mana energi yang dihasilkan dalam suatu sistem, ya, misalnya ada satu piston seperti gambar yang sebelah kiri ini, di dalamnya terdapat gas, dan di dalamnya ada satu keadaan gas dengan suhu, dengan tekanan, dan dengan atau energi dalam yang dimilikinya. Ya. Apabila diberikan kalor, diberikan panas misalnya, yaitu Q, maka ternyata di dalam piston ini terjadi perubahan energi dalam karena menyerap kalor yang ada. Jadi, besar kalor yang ada merubah energi dalam suatu gas dalam suatu sistem, tentunya untuk menyeimbanginya itu gas akan melakukan usaha. Usahanya apa? Yaitu mendorong penutup daripada piston ini, artinya arah ke atas. Sehingga apa? Sehingga terjadi perubahan volume gas. Jadi ketika terjadi perubahan volume gas, maka energi akan turun. Jadi ini prinsip pertama daripada hukum termodinamika atau hukum kekekalan energi gas. Perubahan energi dalam gas itu menyatakan bahwa, ya, selisih antara kalor dengan usaha yang dihasilkan dalam sistem itu, sehingga secara matematis, ya, dapat dinyatakan dalam sebuah persamaan, ya, yaitu delta U sama dengan Q dikurang W. Delta U itu adalah perubahan energi dalam sistem, kemudian Q itu adalah kalor yang masuk seperti gambar di bawah ini. Jadi sistem ini, ya, gas yang ada di dalam piston itu disebut sistem, kemudian di luar daripada itu disebut sebagai lingkungan. Jadi kalor yang masuk ini berarti dari lingkungan ke sistem. Nah, ini, ya. Jadi kalor yang masuk maka diberi tanda positif. Apabila kalornya keluar dari sistem ke lingkungan, maka nilai atau tanda daripada kalornya itu kita sebut sebagai negatif. Nah, selanjutnya, usaha yang dilakukan atau yang diberikan kepada sistem, jika akibat daripada kalor yang diterima, piston ini bergeser ke atas, maka berarti sistem mendorong piston, sistem melakukan usaha. Itu artinya, ketika melakukan usaha, maka nilai usahanya disebut sebagai tanda positif. Sedangkan jika diterima kalor, ya, atau dikeluarkan kalor, tetapi sistem menerima kerjanya, piston ini didorong ke bawah sehingga volumenya lebih kecil, maka disebut bahwa sistem menerima kerja, menerap usaha, dan diberi tanda dengan negatif W. Nah, dengan tanda negatif W. Jadi apa yang terjadi di dalam gas itu, perubahan kalor dan usaha, maka itu yang disebut dengan perubahan energi dalam atau delta U. Jadi arah daripada kalor, arah daripada usaha atau kerja sistem itu sangat menentukan nilai perubahan daripada energi dalam gas tersebut. Selanjutnya, hukum pertama termodinamika pada 4 proses gas yang kita sudah pelajari sebelumnya. Apabila kita rangkum, ya, maka pada proses gas isobarik, isobarik berarti tekanan tetap. Kita sudah mengetahui bahwa usaha yang dilakukan
pada saat proses isobarik adalah W sama dengan P kali delta V. Dan kalor yang terjadi yaitu perubahan energi dalamnya. Kalau tadi persamaan energi dalam itu delta U sama dengan Q dikurang W, maka kalornya, Q-nya yaitu delta U ditambah W. Jadi delta U ditambah W. Demikian juga perubahan energi dalam seperti hukum pertama termodinamika. Jika pada proses isokorik, kita sudah tahu proses isokorik adalah proses di mana volume daripada wadah, volume pistonnya tidak berubah, maka dikatakan usahanya nol. Nah, ketika usaha nol berarti dari persamaan delta U, ketika usahanya nol berarti Q-nya sama dengan delta U, atau energi dalamnya sama dengan kalornya. Jadi ini sama ya, energi dalam sama dengan kalor daripada gas atau sistem yang terjadi pada proses isokorik. Demikian halnya dengan proses gas pada isotermik. Ya, usaha yang dilakukan yaitu nRT ln V2 per V1. Nah, maka karena di dalam proses isotermik tidak terjadi perubahan suhu, maka Q-nya menjadi sama dengan W. Atau karena apa? Delta U-nya 0. Jika delta U-nya 0, perubahan energi dalamnya 0, maka Q sama dengan usahanya. Q sama dengan usaha. Yang terakhir yaitu proses gas pada adiabatik. Ya, usaha yang dilakukan seperti tetapan Laplace kurang 1 kali P2 V2 kurang P1 V1. Ya, maka yang kita ketahui ciri khas daripada adiabatik yaitu tidak terjadi perubahan kalor. Artinya termos tidak mengeluarkan panas air yang ada di dalam termos dan juga dari luar termos tidak masuk ke dalam termos itu. Jadi tidak terjadi perubahan kalor sehingga Q-nya sama dengan 0. Ketika Q sama dengan 0 maka delta U-nya perubahan energi dalam sama dengan minus W. Ya, delta U sama dengan min W. Jadi inilah secara singkat ya tabel daripada proses gas di dalam penerapan hukum termodinamika, yaitu penerapan nilai energi dalam suatu gas. Kita perhatikan contoh soal. Sebuah mesin menerima 3000 Joule kalor sehingga mesin mampu melakukan kerja 2000 Joule. Hitung besar perubahan energi dalam mesin tersebut. Jadi sebuah mesin menerima kalor. Berarti ketika menerima kalor, apa yang kita katakan bahwa Q-nya dari luar ke dalam sistem. Ya, ini dia 3000 Q, 3000 ya dari lingkungan ke sistem. Nah, karena sistem ini menerima kalor, sistem melakukan usaha, melakukan kerja 2000. Jadi apa yang kita lihat matematisnya, jika masuk itu 3000, kemudian dilepas itu 2000, berarti sisanya delta U-nya yaitu 1000. Nah, mari kita lihat persamaannya. Q positif 3000 Joule. Ya, karena dari lingkungan ke dalam sistem atau sistem menyerap kalor. Kemudian W usaha 2000 Joule. Positif. Mengapa? Karena sistem melakukan kerja. Ya, melakukan kerja. Kemudian ditanya delta U. Maka persamaan hukum termodinamika, ya, delta U sama dengan Q dikurang W. Jika Q-nya 3000 dan W-nya 2000, maka perubahan energi di dalam sistem gas tersebut, di dalam mesin tersebut yaitu 1000 Joule. Itulah nilai perubahan energi dalam atau delta U. Selanjutnya nomor 2, contoh kedua. Jelaskan kerja sebuah mesin. Apabila mesin menerima kalornya, mesin menerima kalor 500 kilokalori yang mengakibatkan terjadinya perubahan energi dalam mesin 700 kilokalori. Jadi delta U-nya 700 kilokalori. Nah, apa yang terjadi pada mesin? Baik, ini gambaran daripada soal. Kalau ini sistem gas, ya, sistem menerima kalor 500 kilokalori, ya,
Ya, arah ke dalam berarti positif. Kemudian di dalam sistem ini terjadi perubahan energi dalam sebesar 700 kilokalori. Yang masuk kalori 500. Mengapa terjadi perubahan 700? Dari mana yang lebihnya? Tentu konsep daripada hukum termodinamika berarti ada usaha yang bekerja di dalam sistem sehingga perubahan energinya menjadi lebih besar. Nah, seperti inilah gambarannya. Berarti ada usaha yang dikerjakan pada sistem. Berapa besar usaha itu? Tentu secara matematis kita sudah bisa hitung. Baik, kita terapkan hukum termodinamikanya. Diketahui Q positif 500 kilokalori atau 5 kali 10 pangkat 5 kalori. Delta U 700 kilokalori atau 7 kali 10 pangkat 5 kalori. Kemudian 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Ditanya berapa besar usaha. Nah, dari gambaran soal kita udah bisa tahu bahwa usaha itu adalah diberikan kepada sistem. Berarti sistem menerima, maka wajib nilainya negatif. Itu logikanya. Nah, kita lihat matematisnya. Hukum pertama termodinamika, delta U sama dengan Q dikurang W. Ya. Q itu sebesar 5 kali 10 pangkat 5, kemudian delta U sama dengan min 7 kali 10 pangkat 5. Ya, dari perubahan persamaan di atas, ya, W kita pindahkan maka menjadi Q dikurang delta U. Baik, selisihnya adalah minus, ya, karena 5 dikurang 7, minus 2, kali 10 pangkat 5 kalori. Jadi kalau secara kalori, usaha diterima oleh sistem. Nah, minus berarti sistem menerima kerja. Nah, berapa besar kerjanya? Sebesar 2 kali 10 pangkat 5 kalori atau 200 kilokalori. Jadi karena ada masuk lagi 200 kilokalori, maka di dalam sistem terjadi perubahan energi sebesar 700. Dari kalor ada 500, dari kerja atau usaha sebesar 200. Ini yang mengakibatkan perubahan delta U-nya 700. Nah, kalau kita konversikan nilai kalori ke dalam joule, maka nilainya adalah 2 kali 10 pangkat 5 per 0,24 joule. Sehingga besar usaha itu adalah 8,33 kali 10 pangkat 5 joule. Ya, tandanya tetap negatif ya, tandanya tetap negatif. Atau kalau kita bulatkan menjadi 0,83 megajoule kali 10 pangkat 6 joule. Jadi, apa yang kita lihat di sini terjadi perubahan energi dalam karena kalor dan karena kerja yang diterima sistem. Terbukti dengan tanda negatif yang dihasilkan. Artinya, mesin menerima kerja. Ya, mesin menerima kerja dari lingkungan ke dalam sistem. Inilah topik tentang hukum termodinamika. Selanjutnya yang ketiga. Ya, apabila usaha 2 kilojoule diberikan secara adiabatik, ya, jadi sudah ditentukan salah satu prosesnya itu adiabatik, untuk memampatkan, berarti menekan, ya, setengah mol suatu gas ideal monoatomik. Jadi di dalam satu piston ada gas sebanyak setengah mol dan gas itu adalah gas monoatomik. Nah, ingin dimampatkan, jadi diberikan kerja 2 kilojoule. Yang ditanyakan adalah suhu awal apabila suhu akhirnya, suhu mutlaknya menjadi 2 kali semula, berarti suhu akhir 2 kali T1. Dan ini tetapan gas umum 8,31 Joule per mol Kelvin. Oke, kita perhatikan. Ya. Diketahui usaha tadi apabila usaha diberikan, berarti sistem menerima kerja, tanda negatif, minus 2000 Joule, ya, menerima kerja. Prosesnya adiabatik, jadi kita sudah tahu tadi proses adiabatik, tentu Q-nya sama dengan 0, ya, untuk gas setengah mol dan gasnya itu adalah monoatomik.
Kemudian untuk monoatomik kita udah pelajari bahwa perubahan energi dalam yaitu 3/2 NR kali delta T. Ya, di mana T2 tadi dikatakan yaitu 2 kali T1. Dan tetapan gas umum 8,31 Joule per mol Kelvin. Yang ditanyakan berapa besar suhu awalnya. Nah, jadi untuk memahami proses ini, nah, maka kita akan menerapkan daripada prinsip pertama hukum termodinamika untuk proses adiabatik. Oke, yang pertama perubahan suhu kita amati bahwa ada perubahan suhu yaitu T2 kurang T1. Berarti jika T2-nya 2 kali T1 dikurang T1 berarti sisanya tetap T1. Nah, inilah yang akan kita hitung berapa T1-nya. Kemudian proses adiabatik. Ya. Nah, kita ketahui tidak ada kalor yang keluar dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Jadi Q-nya sama dengan 0. Maka hukum termodinamikanya dinyatakan seperti ini, jika Q-nya sama dengan 0 berarti delta U sama dengan minus V. Ya. Jika Q-nya sama dengan 0 maka delta U sama dengan minus V. Nah, V ini adalah kerja. Delta U adalah perubahan energi dalam sebesar 3/2 NR kali delta T atau NR kali T1. Baik, dikurang V, sedangkan V-nya tadi adalah usaha yang diberikan atau yang diterima sistem sehingga bertanda negatif. Jadi negatif 2000 dikurang negatif 2000 menjadi positif 2000. Jika positif 2000, maka kita masukkan nilainya. N tadi berapa mol? 0,5 mol. R tetapan gas umum 8,31. T1 itu yang ditanyakan. Maka jika kita hitung hasilnya 6,23 kali T1 sama dengan 2000. Maka T1-nya sebesar 321 Kelvin. Jadi demikianlah 3 contoh tentang konsep, ya, prinsip daripada hukum pertama termodinamika. Bagaimana penerapannya sehari-hari ada di dalam kehidupan kita, ya. Misalnya kita memiliki kipas angin, maka itu proses hukum termodinamika, ya, menerima energi, melakukan usaha dan hasilnya apa? Perubahan energi dalamnya yaitu terasa ada angin. Nah, demikian juga dengan panas, ya. Perubahan panas menghasilkan gerakan, ya. Ini mesin. Kemudian demikian juga dengan pemanas, ya, pemanas. Jadi dihubungkan ke listrik, sumber energinya menghasilkan panas, dan demikian juga dengan matahari. Jadi banyak sekali contoh daripada hukum pertama termodinamika yang selama ini kita anggap jauh, ya. Jadi ternyata hukum termodinamika itu ada di lingkungan kita. Sampai di sini pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat kamu semua.